Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya, atau selamat sore ya buat teman-teman semuanya. Khususnya yang selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi. Makasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, selalu menantikan video terbaru, updatean terbaru dari channel Susi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya, karena dukungan, supportan dari Anda semuanya terus sampai detik ini mengalir ya buat channel ini. Kayak mana channel ini bisa berkembang, pastinya bisa memberikan motivasi yang bisa membangun kembali mental Anda, yang membangun kembali semangat Anda supaya lebih pulih lagi, lebih bisa maksimal lagi dalam berpikir, lebih bisa maksimal lagi dalam bertindak. Tidak ada yang perlu ditakuti. Itulah poin utamanya sebenarnya ya. Jadi saya ucapkan terima kasih. Oke, ini seperti judul video yang Anda lihat, ini saya munculkan aja dulu ya. Ini terlilit hutang pinjol, pria ini nekat bobol 13 masjid dan rumah kosong gitu loh. Ya. Ngeri gak itu ya? Saya membacanya aja ngeri. Anda boleh lihat di sini gitu ya. Tapi sebelum saya bahas video ini, buat teman-teman semuanya yang belum support, silahkan di support. Ya, buat teman-teman semuanya yang sudah mau berbesar hati, tidak hanya sekedar mampir, tapi juga meninggalkan jejak dengan mensupport atau mengaktifkan notifikasi dari channel ini, dan sekalian juga di subscribe gitu ya. Oke, gini, ini viral gitu ya. Terlilit hutang pinjol, pria ini nekat bobol 13 masjid dan rumah kosong ya. Ini berita dirilis Jumat 28 Mei 2021 sekitar jam setengah 10, munculnya di Detik New gitu ya. Dan di sini saya nanti akan bacakan, dan silahkan Anda di situ yang mau berkomentar, mungkin yang memberikan masukan yang lebih positif mungkin buat teman-teman semuanya, supaya tidak melakukan tindak-tindakan pidana atau aksi-aksi yang merugikan diri sendiri gitu loh. Ya, apalagi di tengah Anda jatuh tempo, di tengah mungkin tagihan kredit Anda sudah mulai datang, desakan dari hutang, desakan dari debt collectors. Jangan sampai melakukan tindakan pidana yang merugikan diri sendiri. Silahkan yang mau berkomentar di kolom komentar nantinya. Terlilit hutang pinjol, pria ini nekat bobol 13 masjid dan rumah kosong. Ini dirilis oleh Suparno di Detik New. Sidoarjo, berarti Sidoarjo Jawa Timur ya. Ya, tapi Anda aja lah, terserah lah. Saya juga nggak tahu entah Jawa Timur atau Jawa Tengah gitu ya. Seingat saya sih Jawa Timur ya, karena ini Detik New daerah Jawa Timur gitu loh. Terlilit hutang pinjaman online, pinjol membuat Edi Santoso nekat. Pria 38 tahun ini membobol masjid, musola dan rumah kosong. Ya, masih juga pinjol. Kemarin juga pinjol gitu. Karyawan Indomaret mendesak kasir Alfamart dengan menodong pisau gitu loh. Sekarang juga ada lagi. Aksi warga Sedati Sidoarjo ini berakhir pada saat ia membobol masjid Al-Hikmah di Pulungan, Sedati Sidoarjo. Kapolsek Sedati Aibtu Agnes Juwita Manurung mengatakan pelaku merupakan pencuri spesialis masjid, musola dan rumah kosong. Jumlah aksi yang diakui ada 13. Sasaran aksinya tak hanya di Sedati saja, namun juga di Gendangan, Bunduran, bahkan hingga ke kota Surabaya. Ya, berarti ya benar ini ya, di Jawa Timur ya. Dari pengakuan pelaku, dia nekat mencuri karena terlilit hutang dari sejumlah pinjaman online. Jumlahnya mencapai 10 juta, ujar Agnes di Mapolsek Sedati Jumat 28 Mei 2021. Agnes mengatakan selain membobol Masjid Al-Hikmah, pelaku juga tercatat membobol Masjid Al-Aziz Royal Pat Juanda di Dusun Wage, Desa Kawangsan, Sedati. Di samping itu, pelaku juga pernah mencuri AC di rumah kosong di perumahan Permata Kawangsan. Ya, cukup menarik ini kalau karena hutang pinjol itu dirinya tak punya pilihan lain, sehingga nekat mencuri dengan modus berpura-pura sholat. Jelas Agnes. Agnes menambahkan dalam melancarkan aksinya, pelaku menggunakan sejumlah sarana seperti senjata tajam. Dari tangan pelaku, kata Agnes, pihaknya menyita sejumlah barang bukti seperti 1 stereo ampli hingga 1 mixer hitam.
Ada pula satu kotak amal, satu AC, dan satu ampli model ZA 1121 warna hitam. Pelaku kami jerat dengan pasal 363 ayat 1 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan, tandas Agnis gitu ya. Oke. Cukup miris gitu loh. Saya membaca ini, di satu sisi saya cukup sedih dengan Anda gagal bayar pinjol atau jatuh tempo pinjol, desakan dari debt collector, tapi malah Anda berpikir kosong. Berpikir kosong seakan ini sudah berada di luar kendali dari diri Anda gitu loh. Dan setan itu memasuki diri Anda. Ditambah lagi dengan kenyataan bahwa dia melakukan aksinya pura-pura sholat gitu loh. Ya. Makin sengsara hidup Anda gitu loh. Saya bukannya tidak kasihan, di satu sisi saya kasihan, tapi saya juga benci orang-orang yang melakukan tindak pidana, apalagi itu mencuri. Mencuri itu Anda lakukan di masjid, ya. Walaupun nggak di masjid, di rumah kosong, asalkan itu bukan hak Anda, jangan pernah gitu loh. Ya. Kalau sebatas jatuh tempo pinjol, ya, itu soal hutang piutang. Itu merujuknya ke perdata karena telah diatur oleh perbankan di Indonesia ini. Ya. Tapi kalau Anda sudah melakukan pencurian, ya seperti tadi, Anda akan diarahkan ke pidana. Ya. Ini cukup disayangkan gitu loh. Tapi di sini saking banyaknya ya, sampai 13 dia akui, ya wajar dari ucapan berita ini dia spesialis pencuri masjid, pencuri masalah, ya. Cuman yang nggak kita habis pikir di sini, kasusnya juga masih dengan berkaitan dengan hutang pinjaman online, ya. Dan saya berasumsi kalau ini tidak diatasi, ini pasti akan banyak lagi orang-orang yang nekat melanggar hukum, melakukan aksi-aksi yang merugikan diri mereka sendiri hanya sebatas mereka tidak mampu bayar di pinjaman online. Ya, kemarin soal guru itu yang terjebak di beberapa pinjol, hampir 24 ya, di daerah Malang juga kan, Jawa Timur. Sekarang di Sidoarjo. Ya, yang satu lagi kemarin itu saya juga lupa yang terjadi di minimarket juga Jawa Timur nggak sih? Coba dulu saya cek ya. Kalau seingat saya sih pegawai Indomaret todong kasir Ntar saya lihat dulu ya pastinya ya. Ini di daerah mana ya? Jajaran Polres Tegal menggelar konferensi pers usai ungkap di daerah Jawa. Oh ya, enggak. Ini Jawa Tengah. Berarti Jawa Timur baru 2, Jawa Tengah 1 gitu ya. Yang dalam waktu berdekatan, semuanya dalam waktu berdekatan, ya. Jadi buat teman-teman semuanya, silahkan isi di kolom komentar bagaimana menurut pandangan Anda tentang hal ini gitu loh, ya. Siapa yang harus disalahkan dalam posisi ini? Tapi kalau dari saya, yang disalahkan itu diri Anda sendiri. Kalau cuman sebatas jatuh tempo ataupun tunggakan dari sebuah hutang yang seaturannya, Anda tidak harus melakukan aksi yang senekat itu, ya. Aksi yang merugikan diri Anda sendiri, makin sempit, dan akhirnya endingnya apa? Anda ditangkap polisi, Anda ketahuan, Anda dipenjara. Bagaimana nasib keluarga Anda? Apalagi Anda mempunyai tanggungan istri, tanggungan anak. Jadi berpikir gitu. Makanya kita diberikan kepala tinggi dari badan kita, gunanya untuk berpikir sebelum hal-hal itu kita lakukan gitu loh, ya. Saya sudah bilang itu, kalau memang Anda sebatas jatuh tempo, gagal bayar, telat bayar, memang fakta tidak ada uang, ya udah diam aja gitu loh, ya. Berusaha aja dulu. Berusahanya itu bukan berusaha untuk mencuri, berusaha untuk melakukan tindak pidana, bukan itu gitu loh. Tapi bekerja, kumpulin sedikit-sedikit, nggak perlu. Ini akibat rasa takut yang terlalu berlebihan ini, sehingga menjadi bumerang sendiri dalam diri Anda, ya. Mungkin dari saya cuma itu aja, saya nggak mau komentar panjang. Buat teman-teman semuanya yang mau berkomentar, silahkan isi pendapat Anda, bagaimana menurut Anda aksi yang dilakukan oleh seorang yang dalam berita ini, ya. Bagaimana menurut Anda gitu loh. Dan saya tidak pengen lagi di dalam subscriber saya atau orang-orang yang sudah menonton saya
Jangan pernah lakukan tindak pidana apapun kalau sebatas Anda telat bayar pinjol, telat bayar hutang, tidak mampu bayar hutang, ataupun jatuh tempo bayar hutang. Jangan lakukan aksi nekat yang seperti ini yang merugikan diri Anda sendiri. Ya, itu yang nanggung akibatnya juga Anda juga. Seperti ini yang nanggung akibat juga dia juga, gitu loh. Ya, saya diteror bang, ini segala macam, semuanya sudah lumrah. Yang penting hal seperti itu, jangan Anda pernah menoleh aksi-aksi yang merugikan diri Anda sendiri. Ya, jadi saya sarankan buat teman-teman semuanya seperti itu. Tetap aja berusaha, meskipun usaha Anda belum membuahkan hasil, jangan pernah takut. Karena kiblat dari soal utang piutang itu mengarahnya ke perdata. Tapi kalau aksi Anda yang merugikan seperti ini, itu real ke penjara dan pidana. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.